Mewujudkan impian masa kecilmu dan memberitahu bahwa kamu bisa memelihara naga. Bearded Dragon adalah spesies reptil yang cocok untuk pemula. Hewan ini tenang dan gak butuh banyak perhatian. Gak kayak reptil lain, hewan berduri ini suka berinteraksi dengan manusia, bahkan berpelukan dengan pemiliknya sesekali karena mereka suka banget kehangatan. Kalau diawasi dengan baik, kamu bisa mengeluarkan hewan ini dari kandang dan membiarkannya berkeliaran di rumah. Kamu juga bisa mengajaknya jalan-jalan, tapi pakai tali ya. Hewan ini cocok menjadi hewan peliharaan karena umurnya yang panjang antara 8-15 tahun. Untuk makanannya, mereka suka sayuran. Jadi Bearded Dragon akan puas dengan brokoli, peterseli, buncis, atau paprika. Oh, lihat deh senyuman manis dan insang pinknya. Gemesin kan? Hewan kecil ini bernama axolotl. Mereka adalah hewan air yang menggemaskan. Hewan ini berasal dari 2 danau di kota Meksiko. Mereka masih berkerabat dengan salamander loh. Kalau kamu jatuh cinta dengan jari kecilnya yang imut, berikut syarat untuk memelihara hewan ini. Akuarium ukuran 38 liter cukup untuk satu axolotl dewasa. Kalau ingin memelihara lebih dari satu, kamu butuh tambahan 19 liter untuk masing-masing axolotl. Tambahkan filter beraliran rendah dan letakkan semuanya di ruangan dingin. Seharusnya itu sudah cukup. Amfibi ini bisa hidup sampai 10 tahun dan tumbuh sepanjang 30 cm. Julukannya adalah beruang madu, meskipun nama aslinya Kinkeju. Mereka adalah hewan peliharaan yang unik. Ukurannya cuma sebesar kucing biasa, Kinkeju adalah mamalia hutan hujan. Masih berkerabat dengan rakun, hewan kecil berbulu ini dikenal usil dan ramah jika dibesarkan di kandang. Tapi perawatan hewan ini bisa mahal banget loh, terutama kalau kamu nggak mencari tahu semua informasi terkait spesies unik ini. Mereka butuh banyak ruang untuk beraktivitas. Kalau enggak, mereka bisa mengganggu. Makanan mereka juga harus beragam, seperti yang mereka makan di alam liar. Kamu harus membeli banyak makanan supaya mereka senang, bukan cuma madu dan buah-buahan, tapi juga serangga dan telur. Kalau kamu gampang terbangun, Kinkeju jelas nggak cocok jadi peliharaan kamu karena mereka lebih aktif pada malam hari. Biar mereka nggak stres, kamu harus bikin tempat yang bisa mereka panjat dan juga mainan. Rubah Fennec berasal dari gurun Sahara. Tapi mereka juga ditemukan di Amerika Serikat. Dan ada orang yang menjadikan mereka peliharaan loh. Meski rubah ini unik dan menggemaskan, banyak orang enggan memelihara mereka karena mereka punya kebutuhan yang spesifik. Pertama, mereka sangat energi dan cenderung kesal kalau nggak diperhatikan karena mereka supel banget. Rubah Fennec bukan hewan yang didomestikasi, jadi mereka harus berada di luar ruangan. Kamu harus memberinya area yang layak. Tapi makanan mereka cukup simpel kok. Rubah Fennec bisa makan apa saja, mulai dari daging, buah-buahan, dan sayuran. Kalau dirawat dengan baik, mereka bisa hidup sampai 15 tahun. Hewan yang satu ini mungkin agak sulit ditemukan, tapi bisa menjadi hewan peliharaan spesial kalau kamu suka serangga kecil yang berbulu. Venezuelan Poodle Moth mirip kombinasi Furby dan Gargoyle, tapi menggemaskan. Hewan ini ditemukan pada tahun 2009 di wilayah Grand Sabana, Venezuela, tapi nggak banyak yang kita tahu tentang mereka. Saintis belum tahu keluarga serangga mereka, tapi mereka dicurigai sebagai kombinasi berbagai spesies ngengat semacam mutan. Satu lagi fakta tentang hewan ini, bulu mereka terbuat dari gula kedap suara. Lanjut ke serangga lebih konservatif sebagai hewan peliharaan, ada orang yang suka memelihara belalang sentadu. Tapi ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan nih. Salah satunya, kamu harus memisahkan kandang masing-masing belalang sentadu, dan untungnya serangga ini cuma butuh akuarium kecil. Serangga unik ini mudah dimiliki karena perawatannya gampang dan gak butuh tempat luas. Sayangnya, umur belalang sentadu gak lama, cuma sekitar setahun. Ada banyak jenis belalang sentadu, dan kamu bisa punya belalang sentadu yang lebih jinak dan gak berisik, atau yang heboh dan berisik. Ada yang suka memakannya, ada juga yang suka memelihara hewan ini.
aku nggak bisa menghakimi mereka sih. Ini adalah lobster, jenis yang dipelihara biasanya crinoid squat lobster, blue spiny lobster, dan reef lobster. Kamu cuma butuh akuarium dengan suhu dan ukuran tertentu untuk masing-masing jenisnya. Tapi ada tips nih untuk kamu. Kebanyakan lobster mungkin nggak cocok disatukan dengan ikan lain. Kalau ingin memelihara lobster, mending pisahin aja akuariumnya. Oke, gak banyak orang suka memelihara laba-laba, tapi keterampilan mereka dalam membuat sarang dan berburu menarik banget loh. Mereka juga gak bersuara. Jadi cocok dipelihara untuk kalian yang punya tetangga yang sering protes. Sayangnya, laba-laba ini jago kabur, jadi kamu harus punya tempat yang pas untuk hewan ini. Berdasarkan kebutuhan spesies yang ingin kamu pelihara, kamu mungkin harus mencari tahu ketentuan panas atau kelembapan yang disukai hewan ini. Macau hyacinth atau bayan biru bisa menjadi hewan peliharaan bagus kalau kamu mau merawatnya dengan layak. Mereka punya paruh yang kuat banget dan kandang biasa nggak cocok untuk mereka. Mereka bisa membengkokkan kawatnya, jadi mereka butuh sangkar yang lebih kuat. Karena burung ini punya rentang sayap yang lebar, mereka butuh ruang banyak untuk beraktivitas agar sehat dan gak stres. Mereka butuh komitmen panjang dari kamu karena umur mereka bisa sampai 60 tahun. Burung cantik ini benar-benar lembut dan cerdas. Mereka juga mudah dilatih. Bayan biru juga menjalin ikatan yang kuat dengan pemiliknya. Jadi ingat ya, kalau kamu jarang di rumah, mereka suka makan buah-buahan, dan dengan paruh sekuat itu, mereka bahkan bisa membuka kelapa. Meskipun mereka makin populer sekarang, rakun bukan hewan peliharaan yang umum. Tentu saja ini ada alasannya. Meskipun mereka terlihat lucu di video media sosial, perawatan mereka ternyata banyak. Sifat rakun juga nggak bisa diprediksi. Pertama, rakun sulit dilatih, mungkin mereka akan sering bikin rumah kamu berantakan. Mereka butuh ruang yang luas untuk bergerak dan mereka harus diet ketat. Kamu harus memberi rakun produk seperti makanan anjing, ikan, telur, sayuran, dan buah-buahan. Jangan sering dikasih camilan ya, karena rakun rentan terkena obesitas. Tapi, rakun menyenangkan untuk dilihat karena mereka cerdas. Mereka punya ingatan yang bagus dan pandai memecahkan masalah. Kamu juga bisa memelihara rakun kalau kamu suka begadang karena mereka juga hewan nokturnal. Untuk orang yang hidupnya santai banget, memelihara siput mungkin cocok untuk kamu. Mereka nggak butuh ruang banyak dan cuma makan buah dan sayur. Tapi mereka juga hewan nokturnal nih. Jadi kalau kamu ingin melihat mereka berinteraksi dengan sekelilingnya, kamu mungkin harus begadang. Kebanyakan siput hidup 2-5 tahun, tapi siput lebih besar bisa hidup sampai 15 tahun. Andai kamu menemukan siput kebun dan menyukainya, kamu tetap nggak bisa tahu umurnya.